Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Pendeta Yoce Handrikaru. Tema renungan kita hari ini ialah Joy Comes in the Morning. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini ialah diambil dari Mazmur pasal 30 ayat 5 yang berkata, "Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Nah, saudara sekalian, ada sebuah ungkapan sederhana yang pernah saya dengar, yaitu malam tidak pernah kekal, karena pagi pasti datang. Kita semua tahu itu benar. Tidak ada satu malam pun yang bertahan selamanya. Biarpun malam terasa panjang, gelap, dan memelahkan, ia tetap akan digantikan oleh sinar mentari yang muncul di ufuk timur. Tapi di balik kalimat sederhana ini ada sebuah rahasia besar kehidupan yang juga diajarkan oleh firman Tuhan. Bahwa setiap pergumulan, setiap air mata, setiap kesedihan, setiap kesepian yang kita rasakan, setiap penderitaan yang kita alami tidak pernah menjadi akhir. Selalu ada pagi baru yang disiapkan Tuhan. Mazmur 30 ayat 5 mengatakan sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan, "Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning." Nah, saudara sekalian, Daud menulis Mazmur ini dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia pernah berada di titik yang paling gelap dalam hidupnya. Ia dikejar Saul, hidup sebagai buronan, tidur di dalam goa, merasa tidak aman, bahkan untuk nyawanya sendiri. Malam-malam itu penuh tangisan, ketakutan, dan kesepian. Tetapi Daud juga mengalami bagaimana Tuhan membalikan keadaan. Dari buronan yang penuh ketakutan, ia menjadi raja, ia memerintah dengan penuh hikmat. Dari ratapan dan air mata, ia berubah menjadi orang yang menari dan menyanyi memuji Tuhan. Inilah janji Tuhan. Murkanya hanya sesaat, kasihnya seumur hidupnya, dan sukacita pasti datang. Nah, saudara sekalian, kita pun punya malamnya kita sendiri. Malam kehidupan kita bisa berupa penyakit yang berkepanjangan, masalah ekonomi yang menekan, kehilangan orang yang kita kasihi, atau hati yang hancur karena kekecewaan dan pengkhianatan. Malam bisa juga berarti doa yang seolah tak dijawab, usaha yang belum membuahkan hasil, atau rasa kesepian yang mendalam. Semua itu nyata. Kita boleh menangis, kita boleh merasa lelah, bahkan merasa putus asa pun tak apa. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa malam itu tidak kekal, pagi pasti datang. Malam itu nyata dan air mata itu manusiawi. Tetapi percayalah, Tuhan menyiapkan pagi untuk kita. Sukacita akan datang, bukan karena masalah itu hilang, tapi karena Tuhan memberi kita kekuatan, pengharapan, dan hati yang diperbarui. Nah, saudara sekalian, malam dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi untuk mengajarkan kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Di malam itulah iman kita diuji, kesabaran kita diasah, dan hati kita dilatih untuk tetap berharap. Dan ketika pagi itu datang, kita akan menyadari bahwa seluruh proses itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih kuat dan kita juga akan lebih bersyukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bayangkan suasana pagi. Burung mulai berkicau, sinar matahari menembus jendela, udara terasa begitu segar, begitu juga dengan pagi rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Hati yang semalam penuh dengan tangisan kini akan dipenuhi dengan rasa syukur. Mata yang semalam berkaca-kaca kini melihat pengharapan. Inilah janjinya, joy comes in the morning. Saudara sekalian, mari kita jalani malam kita dengan iman. Jangan menyerah, jangan putus asa, pegang janji Tuhan, sebab malam tidak akan bertahan selamanya. Tuhan yang setia akan membawa kita melewati setiap pergumulan, persoalan, dan setiap air mata. Dan ketika pagi itu datang, sukacita dari Tuhan akan membuat hati kita menari dan bersyukur. Tuhan hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin.